Apakah suara saya kedengaran? Dengar, Pastor, dengar. Oke, baiklah. Oh, hello adventurer semua. Mari datang ke hadapan ya. Oke, dengar baik-baik. Cerita kita pada Sabat ini, cerita yang mungkin kamu sudah dengar. Oke. Sorry, saya tidak dapat share screen. Adventurer semua, halo, apa kabar? Sementara itu, mari saya share screen dulu. Oh, belum dapat. Mami Donda. Ya, halo Pastor. Sudah Pastor. Boleh, sudah mungkin. Oke. Sekejap adik-adik. Ada gambar dulu. Sekejap. Saya akan share. Ini dia. Tertawa. Siapa yang ketawa hari ini? Pak ketawa dulu. Ya, adventurer. Ketawa dulu. Ketawa. Ngantuk. Sudah penat duduk-dudukan. Oke. Ketawa dulu. Oke, hari ini Sabat ini adik-adik. Nah, saya mau bawa kita satu cerita tertawa. Ketawa. Ya, tertawa. Ketawa. Ya, tapi ingat adik-adik, mari kita lihat ini. Nah, di sini tertawa. Di dalam Alkitab ada rupa-rupanya ada orang yang bernama tertawa. Ya, dalam Kejadian 21 ayat 3, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, artinya tertawa. Ya, boleh tahan kan? Tertawa. Bagus sekali. Selalu senyum mungkin maksud dia kan, tapi ini tertawa. Tapi dengar cerita waktu dia mengandung lagi istri siapa? Abraham, dia tersenyum. Adakah ini benar? Dia tertawa sebelum ada kabar-kabar tentang anaknya, dia tertawa. Tapi di sini kita nampak. Adik-adik, mari kita lihat. Ada sesuatu yang terjadi. Nah, di dalam kehidupan si Abraham, dalam Kejadian 22, dah gelap sekali. Kamu lihat nampak di sana, gelap kan? Gelap. Dalam kehidupannya apa yang terjadi masa depan saya tidak tahu. Tapi Tuhan berjanji, saya akan memberikan berkat anakmu seperti bintang. Tetapi dia melahirkan seorang saja dari istrinya Sarah. Tadi nama dia Ishak. Nah, apa yang terjadi satu hari adik-adik? Mari kita lihat. Perhati baik-baik, duduk baik-baik. Duduk baik-baik. Oke, perhatikan apa terjadi nih. Oke, ya satu hari Tuhan menyuruh siapa? Abraham naik ke Bukit Moria. Di situ dia apa? Naik bersama dengan apa? Bersama dengan si tertawa, Ishak. Dia jalan, mereka pakai apa? Tidak pakai baju, pakai jalan kaki, pakai kaki. Naik bukit, tidak pakai basikal. Tapi Tuhan mengatakan, di situ kamu membuat korban bakaran. Dan di sini adik-adik, nah si Ishak dia nampak di sekeliling. Selalunya Bapak mau bawa domba, tapi hari ini tiada. Terus dia terfikir-fikir, tapi masih mereka teruskan perjalanan. Dan Abraham, nah di sini si Abraham, apa terjadi kepada dia? Dia terpikir, wah apalah ini Tuhan mau suruh korbankan anak saya. Ayah, saya tidak mau pergi. Tapi Abraham unstoppable, dia mau jalan juga. Dia jalan, terus berjalan. Dia tengok dia punya anaknya bercakap. Di sini dia kata, Pak, dulu selalu kau bawa domba, hari ini mana? Kita ada kayu api, kita ada api, tapi tidak domba. Bilang Abraham,
oh ya, tidak apalah, Tuhan akan menyedia. Mereka terus sedih hati si Abraham. Tapi di luar sana, orang-orang di sana, di bawah di sana, Abraham mempunyai banyak domba, tapi tidak dibawa. Istrinya mungkin dia bingung, kenapa dia tidak bawa? Ayah, mungkin dia nampak bawa pisau saja. Kita tidak tahu. Sedih dia. Apa yang terjadi kepada anak saya yang masih kecil dibawa ke atas? Mereka membuat apa? Mezbah di situ. Abraham bersama tengok lihat si Ishak begitu baik adik-adik. Dia senang. Dari kecil Abraham ajar dia menurut. Dan di situ Abraham dia dapat aksi letak. Baca badalah. Kalau saya bunuh anak, siapa terjadi? Iya. Tapi dia teruskan saja, unstoppable. Adik, di sini kita lihat. Nah, ambil itu kayu api. Mereka pasang kayu api. Abraham masih sedih. Aduh, macam. Nah, di sini. Tapi tiba-tiba Abraham bawa anak dia ikat. Tapi dalam Alkitab dia ikat sendiri ya. Kita lihat diikat. Dan dia tidak meronta, dia tidak marah, dia tidak, apa kau buat ini? Saya tidak mau, tidak. Dia tidak buat begitu. Dia, okelah Pak, dia kata. Okelah Pak. Terus apa terjadi? Di luar sana mungkin istri dia takut juga. Saya tidak tahu. Tapi Abraham, inilah pelukan terakhir dalam hatinya adik-adik. Nah, apa terjadi? Adik kita ini tertawa si Ishak. Di bawah, di mezbah, apa terjadi? Di luar sana juga kita nampak. Inilah pelukan terakhir saya. Kasihan. Tapi dalam hatinya, oleh sebab Tuhan yang suruh unstoppable. Tidak dia berhenti. Dia letakkan anak di sana. Satu keadaan yang susah bagi Abraham. Kalau saya bunuh dia, kemudian dia angkat pisau. Kalau kamu yang kena bunuh oleh bapak adik macam susah kan? Dia angkat pisau. Aduh, ya mungkin kita teriak begitu kan, tapi dia diam saja. Ishak dia diam. Dia angkat pisau, Abraham mengangkat pisau. Apa terjadi? Lihat tadi. Apa terjadi kepada dia? Dari situ kita nampak bahwa kehidupan di sana kembali kepada keadaan. Kita lihat bahwa Abraham kembali di tempat yang dia pikir-pikir. Tapi adik-adik, saya berhenti di sini. Apa terjadi kepada dia? Nah, adik-adik, waktu Abraham mengangkat, dia sedih, dia membunuh, dia hampir mau tikam anaknya. Tetapi Tuhan tiba-tiba terdengar, Abraham, stop! Kemudian Abraham berhenti, dia melihat, ada pula anak domba di sana. Puji Tuhan. Sebab anak tertawa tadi, si Ishak, dia menurut. Dan begitulah kita adik-adik semua, seperti Abraham juga. Kita jangan berhenti menurut perintah Tuhan. Walaupun di dalam keadaan yang kita tidak tahu, kadang-kadang Bapak kita menyuruh pergi di sana, pergi di situ, mungkin kita tidak tahu, tapi apabila kita serahkan kepada Tuhan, segalanya akan berubah. Sekali Abraham tengok di belakang, apa terjadi? Kambing kedengaran. Kemudian disitulah selesainya korban bakaran yang istimewa. Datang, ingat, jangan berhenti adik menurut perintah Tuhan. Mengasihi dia, sebab Yesus mati di kayu salib. Amin.
Bye-bye. Jumpa Amen. lagi masa akan datang. Thank you, Pastor Amir. Very entertaining and spiritually uplifting untuk anak-anak. Saya percaya para adventurers sudah amat diberkati. Saya harap saya punya audio tidak putus-putus, sudah tukar mic, upgrade sedikit. So, thank you sekali lagi Master Guide Pastor Amir. Apabila dia begitu, saya pun ikut terketawa sebab memang amat menghiburkan cara Pastor Amir menyampaikan. Dan beliau juga adalah salah satu instruktur untuk Christian storytelling kalau saya tidak silap. Baik, pada saat ini kita akan mendengar pelajaran khotbah daripada pembicara kita, dan saya tidak akan memperkenalkan. Saat ini saya akan menjemput Youth Director kita, Pastor Ferdinand, untuk memperkenalkan pembicara kita. Dipersilakan. Selamat Hari Sabat dan selamat bersama-sama dalam Sabah Virtual Campori. Virtual Campori yang pertama kali kita adakan kerana pandemik ini. Let me introduce our guest speaker this morning, Pastor Francis Amir, Master Guide Pastor Francis Amir adalah kita punya SAUM Youth Director sejak tahun 2016. Tetapi sebelum itu, Pastor Francis berasal dari Sarawak dan di sana dia melayani sebagai pastor daerah, kemudian di Departmental Directors dengan beberapa jabatan dipegangnya, dan paling lama memegang jabatan pelayanan belia selama 13 tahun. Ya, di Sarawak Mission. Selepas itu dia pergi ke Pulau Pinang menerima panggilan di sana sebagai ketua chaplain untuk Penang Adventist Hospital, dan Pastor Francis juga bukan hanya seorang master guide, tetapi dia juga adalah seorang board certified chaplain. So berkelayakan dalam memberi counseling, pastoral counseling. Dan Pastor Francis sudah berkahwin dengan dengan istrinya satu-satunya, dan mereka telah dianugerahkan dengan 2 orang anak, seorang perempuan dan seorang laki-laki. Dan kita tahu sebenarnya kita sangat mengenal Pastor Francis karena sebelum COVID melanda, dia hampir setiap bulan dia datang ke Sabah untuk acara-acara kita yang di Sabah. Tetapi selepas COVID, secara online, hampir ada kadang-kadang tiap malam kita jumpa dia di VOY dan program-program yang lain. Dan kita tahu beliau adalah seorang pemimpin yang penuh dengan dedikasi dan semangat, dan kita sangat bersyukur karena mempunyai pemimpin seperti beliau di union kita. Dan terima kasih Pastor for your support and for your support to our youth in Sabah. And now the time is yours. Terima kasih Pastor Ferdinand selaku pengarah belia kita di Sabah Mission. Saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada semua Pathfinders, Adventurers, Master Guide in Training, para belia yang lain dan anggota kita yang bersama dan kita dalam program Sabah Pathfinder Virtual pada tahun ini. Ya, saya begitu kagum dan terkilan mendengar cerita kanak-kanak yang disampaikan oleh Pastor Amir tadi, sampai air mata saya keluar juga melihat Abraham itu memegang pisau yang ingin membunuh anaknya itu. Terima kasih Pastor. Dan terima kasih juga kepada penyelaras program ini, program Pathfinder Campori kita
yaitu melalui alam maya. Pada ketika ini biarpun keadaan yang tidak baik bagi kita untuk bersatu secara fisikalnya, tetapi Tuhan telah membuka ruang bagi kita semuanya untuk bersatu dalam Kempori pada hari ini. Ya, sekali lagi saya ingin ucapkan selamat hari Sabat, selamat berkempori, selamat berpuasa. Ya, hari ini adalah hari puasa khasnya untuk belia, terutamanya kepada semua direktur belia di seluruh SSD. Nanti pada pukul 12 semua wakil-wakil dari setiap misi kita dan juga youth director akan bersama dengan Pastor Jerry Page dari General Conference untuk satu acara istimewa di sana sampai pukul 1. Nah, sebelum kita bermula, mari kita berdoa. Oh ya Tuhan yang bertakhta di kerajaan surga, pada ketika ini kami menjemput kehadiran Tuhan, menyertai kami pada ketika ini dalam khotbah yang akan kami dengar. Biarlah kuasa berkat Tuhan menyertai kami supaya apa yang kami akan dengar itu akan membawa satu pedoman ajaran penting bagi setiap kami. Terima kasih karena telah mendengar doa kami dan kami serahkan doa ini dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Amin. Nah, saudara dan saudari, tema kita pada kali ini dalam Sabah Virtual Pathfinder Kempori, Unstoppable, I Will Go. Saudara dan saudari, ahli Pathfinders, Master Guides, Adventurers, Ibu Bapak, dan orang-orang muda. Ini satu tajuk yang membanggakan, sesuatu panggilan bagi setiap kita di mana kita harus pergi dan tidak perlu berhenti. Unstoppable. Tidak ada apa segala benda, pencobaan, halangan yang dapat menghentikan kita. Karena kita akan terus maju ke hadapan dengan kuasa berkat Tuhan itu. I will go. Alkitab menyatakan di dalam buku Amsalnya, yaitu Amsal 19 ayat 21 menyatakan begini, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara dan saudari, ahli Pathfinders, Master Guides, Adventurers, orang-orang muda, memang betul di dalam hati manusia kita mempunyai banyak rancangan. Rancangan ingin melakukan sesuatu khasnya untuk diri kita secara pribadi, rancangan untuk keluarga kita, rancangan dalam kerja kita, rancangan dalam segala bentuknya memang tetap ada di dalam hati kita manusia. Tetapi di dalam ayat ini, ayat Amsal ini menyatakan keputusan dalam segala rancangan kita adalah di tangan Tuhan. Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Maksudnya di sini apa yang telah Tuhan rancangkan, laksanakan bagi kita, itulah yang akan terlaksana. Biarpun banyak rancangan dalam hati kita, tetapi pujilah Tuhan yang akan mengiringi kita, yang akan membawa kita, yang akan pergi bersama dengan kita dalam segala rancangan kita. Jadi biarlah kita berdoa supaya keputusan rencana Tuhan terlaksana dalam hidup kita masing-masing. Nah, saudara dan saudari ahli Pathfinders, tidak ada yang dapat menghentikan rancangan itu. Semasa Tuhan telah merencanakan sesuatu yang terbaik bagi kita,
itulah yang dikatakan unstoppable. Tidak ada sesuatu yang dapat menghalang. Tidak ada dapat menghalang ataupun kita dihalang untuk melakukan rencana Tuhan itu. Puji dan syukurlah kita kepada Tuhan karena Dialah yang telah menyesuaikan segala rancangan Tuhan itu, yang dapat menunaikan segala rancangan itu supaya perjayanya rancangan Tuhan itu dalam hidup kita masing-masing. Dalam hidup kita masing-masing. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa aspek penting bagaimanakah kita harus melakukan rencana Tuhan ini dan tidak ada sesuatu yang menghalang kita supaya kita unstoppable. Yang pertamanya, seperti mana yang disebut oleh Pastor Ron Kennebego semalam, saya tidak dapat menyertai kamu dalam Zoom semalam karena saya ada program untuk division kita, tetapi saya dapat lihat dalam Facebooknya. Dia mengatakan tentang fokus untuk unstoppable rencana Tuhan yang tidak dapat dihalang itu, kita harus fokus. Kita harus fokus melihat ke hadapan. Siapa yang harus kita lihat itu adalah Tuhan Juru Selamat kita, pencipta alam semula jadi, yang mengasihi kita. Kita harus terpandang kepadanya, memandang kepadanya. Itulah fokusnya. Biarpun ada rencana yang lain dalam hidup kita, rencana pribadi kita, keluarga kita, kerjaya kita, tetapi kita harus mempunyai fokus yang terutamanya ialah fokus dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang harus kita lakukan. Tidak ada gangguan dalam kita memfokuskan sesuatu, perlu tidak ada gangguan itu, ya. Banyak kalinya keadaan ataupun suasana yang bising di keliling kita, ya, yang mengganggu fokus kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Bisingan yang terjadi dalam hidup kita, gangguan itu yang menghalang prestasi kita untuk kita berfokus kepada Tuhan. Tetapi puji dan syukurlah kita kepada Tuhan sebagai ahli Pathfinder. Kita dapat mencapai prestasi cemerlang oleh kerana Tuhan Yesus yang telah menyediakannya. Dan Dia akan menyertai kita, akan membantu kita, akan mengiringi kita untuk meneruskan perjuangan kita dalam tugasan hidup kita. Nah, dalam fokus kita ini, kita harus menjadi seorang saksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang muda, ahli Pathfinders, kita lihat dalam cabaran besar, keadaan yang begitu mencabar pada saat ini sudah hampir 2 tahun. Kita tidak dapat bertemu secara fisikalnya. Harus bertemu secara maya seperti ini. Ini satu cabaran bagi kita semuanya. Tetapi alangkah syukurnya kita kepada Tuhan karena Tuhan telah membuka ruang bagi kita menggunakan online program seperti ini, menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, menggunakan YouTube dan Zoom, maka kita dapat bersatu untuk membawa satu kesaksian tentang Yesus Kristus ke seluruh dunia. Ada satu kajian yang dilakukan bahwa pada masa cabaran seperti ini selama 18-19 bulan ini, keadaan prestasi hidup rohani orang muda meningkat ke tahap yang lebih tinggi. Karena
Karena masa dahulunya keadaan orang-orang muda tahap rohani mereka menurun oleh karena banyak cabaran, pencobaan yang merendahkan tahap mereka itu. Tetapi oleh karena COVID-19 ini, tahap rohani orang muda naik ke tahap yang tinggi. Karena mereka melihat bahwa ada perlunya mereka ada Tuhan dalam hidup mereka masing-masing. Perlunya mereka melihat keadaan seperti ini bahwa Tuhan akan datang nanti, tidak lama akan datang. Perlunya mereka menyediakan hidup pribadi mereka dan kawan-kawan mereka itu sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita harus bersaksi. Banyak orang muda pada saat ini melalui talian dapat bersaksi, mengongsikan firman Tuhan melalui kesaksian mereka, membagikan firman Tuhan di dalam platform Facebook dan banyak lagi aplikasi yang lain. Oleh karena itu, kehidupan rohani orang-orang muda sudah meningkat tinggi. Puji dan syukurlah kita kepada Tuhan oleh karena keadaan seperti itu. Dalam fokus kita juga, orang-orang muda ahli Pathfinder, kita harus menjadi Rasul Tuhan Yesus Kristus. Making disciples. Tidak ada sesuatu gangguan yang menghalang kita supaya kita dapat memenangi jiwa. Kita adalah disciples of the Lord Jesus Christ pada saat ini. Pada masa keadaan yang mencabar, biarlah kita tetap menjadi Rasul Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita dapat mengundang, menjemput orang lain. Supaya dapat menyertai gereja kita. Supaya mereka dapat menerima Yesus sebagai juru selamat mereka. Seperti mana yang tertulis di dalam buku Matius 28 ayat 18 dan ayat 20. Bawalah mereka bersama, ajarlah mereka dan baptiskanlah mereka. Inilah tugas utama kita, membawa orang lain kepada Tuhan supaya mereka dapat menerima Yesus sebagai juru selamat. To bring people closer to God. Inilah peluangnya orang-orang muda. Orang-orang semua kita ahli Pathfinders, tujuan utama kita dalam fokus kita unstoppable adalah membawa orang lebih dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 1 menyatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Di sini kita lihat apa yang Paulus katakan kepada kita. Dia mengatakan, biarlah kita tidak tawar hati. Ya, dalam keadaan seperti ini, jangan kita putus asa, jangan kita tawar hati. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita dapat menerima pelayanan ini. Saudara dan saudari ahli Pathfinder, kita harus memberi cabaran kepada diri kita, menerima pelayanan yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Biarlah kita jangan tawar hati, teruskan perjuangan kita untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan Yesus Kristus. Di sini juga kita lihat kemurahan Tuhan seperti ayat yang kita lihat sebelum ini. Kemurahan Tuhan inilah boleh dikatakan God's mercy to all of us. Ya, di sini saya nyatakan bahwa nikmat yang tidak terpilih, ya, kemurahan Tuhan ini. Paulus berkata, ini keadaan Paulus dalam ayat sebelumnya itu mengatakan, saya tidak layak melakukan apa yang Tuhan telah panggil saya lakukan. Inilah kemurahan hati Paulus apabila menerima seruan daripada Tuhan untuk pelayanannya. Jadi dia katakan di sini, saya tidak layak melakukan apa yang Tuhan telah panggil saya. Kemurahan hatinya. Biarlah kita juga mengatakan, oh ya Tuhan, saya sedia menerimanya. Saya
akan melakukan apa saja yang telah Tuhan panggil untuk saya lakukan pada saat ini. Unstoppable. Saya akan bersedia. Satu lagi ayat dalam 1 Timotius 1 ayat 12 menyatakan, Thanks Christ Jesus our Lord, who has given me the strength, that he considered me faithful, appointing me to his service. Terima kasih, kita puji dan syukur atas nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi kekuatan bagi kita, memberi iman supaya kita tetap setia, dan juga memberi kita satu pelayanan yang begitu mantap, yang begitu jelas bagi kita melakukan tugas yang Dia telah sarankan bagi kita. Nah, Rasul Paulus, coba kita lihat dalam fokus kehidupan Rasul Paulus di sini mengatakan, we do not lose heart. Ya, biarlah kita jangan tawar hati. Memang banyak cabaran, rintangan yang kita akan tempuhi, terutamanya pada masa keadaan seperti ini. Tetapi jangan kita tawar hati. Paulus menyatakan, we are unstoppable, we don't quit. Biarlah ini sambutan bagi kita. We are unstoppable and we don't quit. Jangan putus asa. Nomor duanya, apa yang perlu kita lakukan supaya unstoppable sebagai ahli pathfinder? Kita harus mempunyai iman. Faith in the Lord our God. Iman ini penting bagi kita saudara dan saudari, ahli pathfinders. Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah Dia berikan kepada kita. Iman ini adalah sesuatu persediaan kita menerima cabaran daripada Tuhan Yesus Kristus, melakukan pelayanan yang telah Dia sediakan. Apakah itu iman ini? Apa yang perlu kita lakukan? Iman ini kita harus berdoa. Itu sebabnya orang-orang muda kita diberi seruan supaya tetap berdoa. Pada hari ini hari berpuasa dan berdoa kita. Bukan karena kita hanya itu semuanya mainan, itu semuanya activity biasa saja. Bukan itu. Ahli pathfinders. Iman ini adalah satu perkara yang memanggil kita, seruan bagi kita supaya tetap berdoa. Kita berdoa senantiasa setiap masa kepada Tuhan supaya Dia akan memberi kekuatan bagi kita menempuhi cabaran pada ketika ini. Marilah kita berdoa sentiasa. Seperti mana sering sekali saya katakan, banyak kali kita berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Dan tidak pernah berdoa, tidak ada kuasa. Inilah seruan bagi kita supaya tetap berdoa. Dan saya rasa kagum sekali melihat Sabah Mission mempunyai prayer network bagi setiap wilayah-wilayah yang ada di sana. Setiap bulan mereka berjumpa dan mempunyai ruang di mana mereka berdoa untuk sesama sendiri, untuk gereja kita, untuk pelayanan kita, untuk misi kita, untuk anggota gereja, dan banyak lagi perkara. Kita harus berdoa. Iman ini memang satu perkara yang boleh dikatakan sukar. Kenapa saya katakan sukar? Karena setan ingin mencabar kita supaya iman kita dilemahkan, supaya kita tidak memberi diri kita sepenuhnya 100% kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia ingin melemahkan kita supaya kita stop, tidak ingin meneruskan perjuangan kita. Ya. Jadi perkataan unstoppable memang tidak suka didengar oleh setan ini. Dia tidak suka mendengar perkataan unstoppable. Dia mau kita stoppable pada saat ini. Supaya kita tidak mau lagi melayani Tuhan. Kita putus asa. Mungkin pada ketika ini, mungkin kita sudah murtad
daripada kepercayaan iman kita. Supaya kita tidak peduli lagi kepercayaan kita, tidak peduli lagi gereja kita, dan tidak lagi peduli pelayanan kita dalam Yesus Kristus. Perkara yang selain daripada dalam iman ini, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah penting senjata bagi kita. Untuk mengukuhkan yang menyelamatkan kita adalah firman Tuhan ini. Doa memang penting, tetapi firman Tuhan harus kita makan, harus kita dapati setiap hari. Seperti mana kita makan setiap masanya. Kalau tidak makan, kita tidak mempunyai kekuatan langsung untuk terus maju, untuk melakukan segala kegiatan kita. Makanan rohani adalah penting dan penting bagi setiap kita, karena itulah yang memberi tenaga, kekuatan, nutrisi yang kita perlukan. Kalau kita hidup sehat, selepas makan makanan yang sehat ini, maka kita mempunyai kekuatan untuk melakukan apa yang Dia sarankan kepada kita. Nomor duanya, di dalam iman kita harus stay focus, ya, stay fokus. Pandangan kita, kelakuan kita, doa kita, kepercayaan kita harus fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Stay locked in. Stay locked in maksudnya terus terkunci, ya, terus terkunci, tidak sesuatu gangguan itu, terkunci, duduk di mana saja, berdiri dan terus maju di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan ini. Dan juga dalam iman kita ini, kita stay on the track, berada di landasan yang baik, landasan yang selamatnya. That's what it means, stay on the track. Kalau kita keluar daripada track itu, landasan itu, maka banyak cebaran, banyak dugaan, mungkin kegagalan yang kita akan capai dalam hidup ini. Dalam 1 Korintius 15 ayat 58 juga menyatakan, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Wow, puji Tuhan. Rasul Paulus menyatakan kepada kita, saudaraku yang kekasih, berdiri teguhlah kita. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, Master Guide. Biarlah kita hari giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dalam Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Akan Tuhan berikan sesuatu yang terbaik yang kamu tidak sangka, yang kamu tidak pikirkan dalam dugaan pikiran kita, adalah surga hidup kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Lagi ayat dalam Yohanes 12 ayat 22 sampai 25. Saya lihat, saya beri gist-nya dalam ayat ini. Ada 4 perkara dalam rumusan ayat ini yang mengatakan, yang Paul ini memberitahu kenapa dia unstoppable. Kenapa? Nomor 1, dia katakan dia mempunyai determination, ya, keazaman, keyakinan dalam hidupnya, determine. Dia tidak sesuatu yang menghalang, tidak ada perkara aspek negatif dalam pikiran. Determination, apa saya terjadinya, saya akan terus maju. Itulah keazaman Paulus ini. Nomor 2-nya, integrity, dia mempunyai integriti yang tulus, integriti yang dapat dipercayai, tidak ada persoalan tentang pelayanannya, hidupnya yang suci, yang mengikut langkah jejak Tuhan. Dia mempunyai satu hidup yang memberi contoh teladan kepada orang percaya kepada
kepada Paul ini. Integrity is important bagi orang-orang muda ahli Pathfinder. Biarlah orang melihat kita dan menghormati kita oleh karena kita mempunyai integrity yang baik. Nomor 3, Rasul Paulus mengatakan humility, kerendahan, murah hati. Oh, ini penting orang-orang muda, orang ahli-ahli Pathfinders kita, Master Guide. Kita perlu mempunyai kerendahan hati kita, murah hati, bagi kita dapat memenangi jiwa. Orang akan melihat cahaya Yesus Kristus melalui hidup kita. Ya, mereka melihat Yesus dalam hidup kita. Kalau kita mempunyai aspek kerendahan ataupun murah hatinya. Yang terakhirnya Rasul Paulus mengatakan unstoppable oleh karena dia mempunyai iman di dalam hidupnya. Nomor 3, bagaimana kita harus menjadi unstoppable for the Lord Jesus Christ. Dia katakan kita harus lawan, tetap lawan. Orang kata ya, jangan kita putus asa. We must fight, don't flight. Flight mean kita lari. We must fight. Biarlah kita akan tetap mempunyai kekuatan untuk melawan setan, kuasa gelap yang sentiasa menguasai kita. Tetapi puji dan syukur kita kepada Tuhan, kita bukan melawan kuasa gelap ini dengan kuasa kita sendiri. Kita akan kalah terus. Tetapi Tuhan Yesus memberitahu kepada kita, lawan bersama dengan Yesus. Yesus di hadapan. Dialah menjadi driver hidup saya. Dia akan memandu saya maju, memegang perisai itu. Dia akan menjayakannya. Ya, menjayakan perlawanan di antara kita dengan kuasa gelapnya. Yesus menyertai kita. Dan di sini saya sebut di sini, apabila keadaan menjadi sukar dalam perlawanan ini, dalam peperangan ini yang kita harus lakukan. Teruskan dan kerjalah dengan bersungguh-sungguh. Jangan sekali kita masa keadaan sukar seperti ini dalam peperangan dengan kuasa gelap ini dan kita murtad dan kita hilang kemana tidak dapat dicari lagi. Tetapi di sini saya memberi seruan kepada semua kita supaya kita teruskan dan kerjalah dengan bersungguh-sungguh. Unstoppable for the Lord Jesus Christ. Roma 8 ayat 31 juga menyatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Ini persoalan. Rasul Paulus menyatakan, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Oh, kuasa gelap itu, kuasa setan itu akan kalah terus dalam pertarungan ini, di gelanggang dunia ini. Ya, setan katakan, saya akan menang dalam gelanggang ini. Tapi silapnya setan ini, silap sekali. Dia akan kalah. Kenapa? Jika Allah di pihak kita. Tuhan inilah yang memegang, yang membawa kita. Siapa yang akan melawan kita? Siapa? Setan tidak mempunyai kuasa langsung. Dia lemah dan kalah terus. 10-0. Bagi dia dalam perlawanan ini. Kita akan mendapat kemenangan yang besar. Siapa yang akan melawan kita? Tidak ada kuasa pun. Karena Yesus bersama dengan kita. Mazmur 141 ayat 1 menyatakan, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, siapa lagi? Tiada yang dapat menghalang kita. Oh, puji Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalang kita. Nomor 3. Walau apapun yang berlaku, kita akan terus berusaha dan tetap fokus pada matlamat kita. Saudara dan saudari, ahli Pathfinders, apakah itu matlamat kita? Matlamat kita adalah pelayanan. Matlamat kita adalah surgawi. Matlamat kita adalah memenangi jiwa orang di dunia ini.
Ini tujuan kita sebagai ahli Pathfinder, bukan semata-mata gunakan uniform ini supaya kita look smart. Oh, dia look very nice looking. No, bukan uniform kita ini menjadi Christmas tree. Orang lihat, wah cantiknya, banyak yang kamu gantung di atas sana. Bukan itu. Itu tidak penting semua Christmas tree itu. Yang penting sekali adalah matlamat kita memenangi jiwa. Pelayanan kita membawa orang kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudari ahli Pathfinder, terus berusaha dan tetap fokus pada matlamat kita. Unstoppable. Unstoppable. Rasul Paulus menyatakan dalam Kisah Para Rasul 18, dikatakan dalam kehidupannya memang banyak cobaan. Dikatakan saya dipukul, saya direjam, saya disepat, saya ditangkap, saya diancam. Rasul Paulus menyatakan, tetapi terus memperjuangkan pelayanan Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Rasul Paulus ini menyatakan satu teladan contoh bagi kita. Kalau kita baca dalam buku Kisah Para Rasul 18, dikatakan, kalau kamu baca betul-betul cerita Paulus ini, memang terkeluar air mata kita. Dikatakan saya dipukul, saya direjam, disepat, ditangkap, diancam. Tapi terus memperjuangkan pelayanan Tuhan. Biarlah kita ahli Pathfinders unstoppable, tapi terus memperjuangkan pelayanan Tuhan. Amin. Semua itu. Amin. Nah, satu lagi ayat 2 Korintus 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempas namun tidak binasa. Amin. Semua itu, puji Tuhan. Inilah yang kita tunggu-tunggukan. Biarpun segala rintangan cobaan yang besar ini, kita tidak binasa. Kita tidak ditinggalkan kesendirian. Kita tidak putus asa. Dan biarpun kita habis akal, orang kata tidak putus asa, dan biarpun kita tertindas dan terjepit, maka kita akan mencapai kejayaan itu. Impacting the world, biarlah kita akan memberi satu impact besar di dunia ini. Acts 1 ayat 8 menyatakan, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukan di antara kamu. Kolose 3 ayat 23 menyatakan juga, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah kita lakukan dengan segenap hati kita. Biarlah kita mengambil peluang ini seperti mana yang disebut di sini, carpe diem, seize the day, unstoppable. Hari inilah saya akan terus maju menjayakan pelayanan Tuhan supaya Tuhan datang. Marilah kita menyediakan diri kita dan saudara mara kita, karena hari Tuhan akan datang. Jadi unstoppable, seize the day today. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Sekian, terima kasih, dan saya doakan supaya Tuhan bersama dengan kita tetap sepanjang hari kita berkempuri sampai hari esok. Sekian, terima kasih. Kembali kepada MC kita, Frisco. Terima kasih. Thank you, Master Guide, Pastor Francis Amir, di atas pelajaran 3 poin untuk menjadi unstoppable bagi kita semua para Master Guide, Pathfinders, dan Adventurer pada pagi ini. Saya secara pribadi teramat sangat diberkati. 3 poin tersebut amat mudah, ringkas, dan padat, tetapi memberikan kita satu dorongan rohani untuk terus maju dalam melaksanakan misi Tuhan di dunia ini. Dan saya percaya misi itu akan tamat tidak lama lagi. Oleh itu, amin. Kita cakap amin sekali lagi semua, walaupun tidak dengar, amin. Amin. Kamu boleh type saja di chat. Dan pada masa sekarang,